Ya, untuk game yang terakhir ini dia. Match penentuan siapa yang akan turun ke dalam posisi bronze matchnya dan siapa yang akan mengamankan posisi grand final yang pertama. Sepertinya lumayan agresif dari kedua belah tim melakukan poking damage langsung secara cepat di early game seperti ini. Early fase yang benar-benar lebih cepat daripada sebelumnya karena kita tahu sebelumnya mereka lebih bermain aman-aman aja, nggak ada poking damage yang berlebih. Tapi untuk saat ini di menit yang pertama bahkan di detik ke-37 lihat bagaimana invasi yang dilakukan oleh Filaluna dan JPL yang saling bertukar damage untuk saat ini bakal jadi sebuah spotlight awal di mana kita akan melihat ada zoning out juga dari Imam yang bakal langsung melakukan poking damage ke arah depan. Reminiscence dalam ancaman juga dan bahkan Filaluna yang lebih berbahaya karena dia dalam keadaan low HP, darah yang sebegitu tipisnya dan dipaksa untuk mundur dengan flicker yang baru saja keluar di menit awal. Yes, kemenangan kecil yang sudah diamankan oleh Singapura di arah early game-nya dan tentunya little victories yang gini ya, itu bisa change the game loh. Karena dia memiliki keunggulan level di sini. Mereka mungkin bisa mendapatkan kill pressure lebih di arah bawahnya dan Beatrix yang harusnya menang di 3 level awal itu dengan rendernya. Kalau dia kalah, clean-nya ini bakal lebih cepat untuk mendapatkan power spike dia. Iya. Ini permasalahan utamanya adalah poking damage atau cicilan damage yang nanti sampai dengan lunas mungkin setelah kita tahu Adamir dengan double shotnya pasif dari clean ini akan memberikan tekanan ke arah Gonzales yang hanya bermodalkan Renner sebagai salah satu serangan LDR atau serangan jarak jauhnya, tapi langsung ada pergerakan Shadow Assault dan Blade juga digunakan, tapi kali ini Reminiscence dalam ancaman dan mencoba untuk mundur ke arah belakang. Langsung ada Tortoise Pulse juga dan bahkan ditutup dengan manis oleh barrier dari JPL. Cover yang sangat indah terlihat dari teman-teman Singapura. Ya, dan begitu itu resource skill yang sangat-sangat penting. Kalau dibanding sama Reminiscence ya, Reminiscence memiliki ultimate-nya tapi tidak sepenting Tortoise Poison yang memberi sustain yang sangat-sangat besar. Tapi di sini masih dipaksa oleh tim Philippines di arah atasnya di mana Del Rosario sangat sekarat tapi berhasil mendapatkan retribution battle-nya. Tapi dia harus ditumbangkan di sini di mana Sanguine Claws-nya berhasil untuk connect ke arah JPL dan kedua tim bakal memilih untuk disengage. Tapi real world manipulation sudah dikeluarkan. Philippines masih bisa disengage di menit yang kedua kali ini. Iya, dan bahkan untuk saat ini harus lebih berhati-hati karena apa? Karena teman-teman dari Philippines dan juga Singapura sama-sama kehilangan dari segi junglernya. Lagi seperti di game yang kedua, seolah kita bernostalgia bahwa di sini junglernya sama-sama tumbang di early game dan Soto versus Soul lagi dan lagi satu melawan satu kondisinya, tapi lihat clear wave minionnya. Soto benar-benar sangat amat cepat dan bahkan mengungguli dari segi clear wave minionnya. Kalau dari trading juga sih sebenarnya ya kalau Pakito. Ya kalau dari Pakito sendiri memang dia bakal menang move juga karena clearnya cepet banget, skill dia banyak pak. Siap. Mungkin kalau kita flashback sedikit di War Taria di Turtle, mungkin satu poin yang sangat disayangkan adalah Seilah. Kenapa ketika warnya sudah selesai tiba-tiba dia nge-open reward manipulation-nya yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk dapetin objektif turret mungkin atau next war lagi invade ke arah jungle mungkin, purple buff, orange buff itu bisa banget, tapi sayangnya tidak adanya reward manipulation tadi terakhir itu menjadi apa ya, satu kerugian lah. Jujur ya, kalau misalkan kita melihat dari segi mata kita yang mungkin melakukan fight dengan source yang sebegitu banyaknya atau bahkan mungkin sumber skill yang sebegitu banyaknya, itu mungkin agak sedikit kerugian bagi teman-teman dari Filipina karena balik lagi Filaluna dibutuhkan dalam sebuah team fight besarnya. Tapi untuk saat ini Soul dalam ancaman reward manipulation dibuka, bahkan Soulnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Masih ada Sanguine Claw juga dan bahkan mengincar ke arah depan sana dan Seilah dalam ancaman dengan efek slow yang begitu banyaknya wall charge ke arah depan, tapi CPL dalam ancaman karena flicker pun sudah di-trigger oleh namun ternyata Del Rosario dengan lemparan piring tanggung jawabnya langsung menumbangkan 2 poin double kill sebagai bonus. Dan Soto ini dia yang sempat aku bahas di awal, dia ingin memenangkan match up EXP lane-nya agar nantinya dari segi kedua laning phase-nya lebih diunggulkan. Wah ini dari move-nya dia menang, terus dari emang landingnya juga seandainya memang diisi sama directing itu dia menang. Dan ini menjadi enak juga sih, apalagi yang kita tahu ya Soto bermain sebelumnya menggunakan Benedetta dengan wow itu split push yang benar-benar sangat bagus dan sekarang dia pakai Pakito. Reminiscence terpaksa untuk mundur dan Soto hadir lagi berhasil mendapatkan killnya di mana Del Rosario mendapatkan retribution. JPL menggunakan wall charge kena karena 2 orang dan di arah belakang Soul pun berhasil menangkap sebuah imam di sana. Udara snipe yang dikeluarkan oleh Gonzales di arah belakangnya tapi tidak ada respon sama sekali. Gonzales free hit, double kill diamankan, triple kill untuk Soul. Looking for a maniac, real world manipulation sudah digunakan untuk menangkap Gonzales, melockdown dia dan ini dia Soul berhasil maju terhadap Gonzales. Satu pukulan lagi untuk maniaknya, tapi Gonzales masih bisa melakukan kiting. Unofficial maniac bakal diamankan oleh Singapura, tapi lagi dan lagi
Philippines yang memiliki keunggulan di gold. Balik lagi ya, seperti yang udah sempat kita bahas sebelumnya, source skill yang dikeluarkan ini harus on point. Villa Luna melakukan hal tersebut, 4 assist di tangannya, hampir memang mendapatkan Adamir, tapi sayangnya di sini Gonzales harus bertukar nyawa. Balik lagi dengan satu dikeluarkan satu, tapi di sisi lain sebenarnya clean dari Adamir yang belum tertangkap inilah yang akan menjadi sebuah malapetaka. Karena apa? Karena lihat bagaimana free hitnya tadi. Ya. Itu Del Rosario, Imam, Soto semua ditembakin. Bener-bener ditembakin dari belakang. Agar apa? Agar Adamirnya dikasih free space, dikasih waktu agar dia farming. Apalagi udah ada endless battle di tangannya. Jadi true damage akan menjadi jawaban dari sebagai kita tahu tanker dari Del Rosario dengan HP yang tebal. Otomatis dia butuh Guardian Helmet agar bisa menahan true damage yang begitu besarnya. Karena kita tahu true damage tidak bisa ditahan dengan physical atau bahkan magical defense. Yes, betul banget. Dan tadi kalau untuk join, Adamir lebih cepat join sih. Persekian detik lah ya tadi untuk war barusan. Kita lihat bottom lane. Immobilize, barusan rodanya benar-benar terlepas dari kendali dan bahkan untuk saat ini sepertinya tidak akan ada kontes team fight. Udah ada 2 source skill yang keluar barusan kita melihatnya, Renar dan juga dari Tortoise Presence, seorang Del Rosario. Apakah akan ada team fight paksa di sini? Karena Turtle ada di bagian bottom lane, JPL udah mulai kelihatan di depan sana, masih ada satu Bash Shield ini dan tidak ada korban jiwa. Oke, masih bisa tahan aja sih, masih santai aja. Tapi ini Soto bener-bener satu lane-nya ini diunggulin bener-bener sampai akhir-akhir juga tetap dia bakal clean ini. Waduh. Oke, mari kita lihat di sini di mana Singapura sudah memiliki pressure-nya di arah Turtle. Untuk Turtle yang ketiga kali ini masih berhasil mendapatkan pressure-nya dan JVL mendapatkan wild charge kepada 3 orang Philippines. Langsung dengan disengage-nya mereka tidak mau overcommit. Objektif sudah diamankan. Sanguine Claws pun menangkap 2 orang, tapi lagi dan lagi Philippines tidak mau overcommit. Poking aja sedikit-sedikit. Poking aja, cicil aja ya kan. Benar-benar memanfaatkan damage yang mereka miliki. Jadi mereka nggak mau terlalu overcommit. Karena balik lagi, kalau overcommit ini team fight-nya kuat banget dengan Rafaela. Kita tahu bagaimana heal up, healer itu sangat berguna sekali dalam sebuah team fight jangka panjang. Dan Villa Luna tanpa adanya mana sepertinya harus mundur terlebih dahulu dan disengage atau bahkan mengcancel atau membatalkan yang namanya team fight ini bakal menjadi sebuah jawaban. Tapi di sisi lain Soto masih dengan fokusnya mukul-mukulin ke arah turret dan ini benar-benar on point banget karena sepertinya memaksa Sol untuk keluar dari zona nyamannya untuk fight 5 lawan 5. Fokus banget kepada laning di mana real world manipulation bakal langsung digunakan. Villa Luna tertangkap tapi Sanguine Claws yang berhasil mendapatkan 2. Di mana Adamir dari tadi free hitting bersama juga dengan Gonzales. Ini bakal menjadi battle of the gold laner sih. Lama-lama kita masuk ke dalam game ya. Ketika item dari kedua gold laner ini jadi, itu di mana mereka bakal shift momentum mereka semua kepada gold lane. Adamir lawan Gonzales. Tapi balik lagi 1v1 situation di bagian top lane masih belum selesai. Soto masih punya urusan sepertinya personal business dengan Sol kali ini, tapi dia harus memilih untuk mundur ke arah belakang. Namun Adamir sudah melihat celah tersebut dan sepertinya akan ada satu turret lagi yang akan diamankan oleh teman-teman dari Singapura. Sementara di sisi lain, tim Philippines tidak mau kalah begitu saja dengan Gonzales yang fokus kepada bagian dari bottom outer turret dan di bagian mid lane-nya untuk saat ini Imam menghindari sebuah serangan daripada seorang Sol dan bakal langsung di engage begitu aja. Adamir juga mulai muncul di depan sana. Imam dia udah nggak punya sprint, dia akankah dihajar? Tapi satu tembakan dari double shot memaksa Imam untuk mundur. Saat ini Gonzales pun memaksa pergerakan tim fight di arah bottom lane. Reminiscence sendirian gak punya temannya untuk cover, langsung ada pergerakan dari Holy Baptism dan hilang Gonzales. Dengan satu sniping momennya langsung menambahkan tembakan ke arah tubuh dari seorang Reminiscence. Dan itu pick off yang sangat-sangat mahal untuk tim Philippines berhasil mendapatkan junglernya. Dimana sekarang ini bakal menjadi posisi dimana Philippines memiliki keunggulan yang sangat besar untuk mengamankan Lordnya. Singapura mau melakukan desperate moment coba untuk masuk ke dalam Lord Pitnya. Dimana JPL sudah sangat-sangat sekarat. Real world inflation yang digunakan karena Gonzales yang tidak kena ke cancel. Retribution tidak ada dan Del Rosario berhasil mendapatkan retributionnya di menit ke-8 untuk Lord yang pertama. Dan udah kayak gitu Philippines. Jadi kayak kalau misalkan mereka udah mendapatkan objektif, mereka nggak mau maksain. Kalau misalkan mereka mau merelakan objektif, ya udah kayak di top lane tadi Soto dilepaskan begitu aja. Dia nggak mau mengorbankan satu nyawa hanya untuk pertukaran yang mungkin menurut mereka tidak worth it. Ya betul, mungkin dan ini pelajaran juga sih. Mungkin dia dari game pertama udah sadar. Ada sedikit overcommit di game pertamanya dia tadi dan kali ini mereka lebih disiplin lagi. Lebih tahu oke objektifnya sudah didapatkan, mereka pulang dan akhirnya adrenalin kali ya. Ya ke bawah hype juga gak sih? Ya hype karena kan balik lagi ini adalah babak semifinal yang pertama dan ini adalah game ketiga. Game penentuan Adamir juga dalam ancaman terkena lightning truncheon dengan cipratan dari seorang Imam. Bad impactnya benar-benar berimpact sekali dan bahkan lihat Reminiscence dalam ancaman juga dengan magical damage yang tidak bisa dihindari. Bahkan sampai dengan 3 kali tamparan maut dari Imam dengan purple buff yang sudah ada di dalam tubuhnya.
high ground powernya sebenarnya masih ada ya. Kalau kita lihat dari Singapuranya sendiri di sini dengan Adamir bersama juga dengan Sayla. Tentunya Lord pertama ini masih bisa di-defend lah. Mungkin kehilangan satu base turret, tapi no, Philippines mereka langsung mainnya dengan disiplin juga. Mereka tidak mau terlalu overcommit. Mereka langsung muter rotasi ke arah tengahnya. JPL terpaksa untuk menggunakan wild charge secara defensively. Dan Singapura bakal kehilangan turret pertama di arah tengah. Oke, Ice Queen One sudah ada di tangan Imam. Waduh. Ini dia item jahat yang nanti akan menahan semua kaki dari pemain Singapura ketika satu tamparan connect dari Imamnya. Oke, ya bermain dengan Ice Queen One ini enak banget, ketika ditempel juga susah. Dan kalau kita lihat Grok dari JPL, dia bermain dengan Blade of Despair. Walaupun dia di posisi tank. Ya ini kita sering banget melihat seperti ini. Walaupun ya dia roamer gitu kan, dia roamer tapi ya bermain kenapa bikin Blade of Despair, kenapa nggak bikin defense? Karena memang dari Grok sendiri dia udah dapetin defense ketika dia naikin physical attack-nya gitu kan. 1 poin physical attack sama dengan 0,6 physical defense. Jadi masih bisa di-convert dengan sangat amat baik. Tapi Adamir terkena sniping power dari Rainer Apathy dan bahkan ada satu bad fish. Apakah bakal di-overcommit untuk melakukan fight? Del Rosario mengincar ke arah belakang. Tapi sepertinya tidak akan ada korban jiwa dengan satu pergerakan dari Singapura yang bergerak berbarengan agar tidak ada korban jiwa di lini belakangnya. Singapura ya, kalau kita lihat, kita coba ini deh, kita cuma deep dive kepada komposisi. Tapi wait a minute, JPL maju ke depan menggunakan wild charge. Villa Luna tertangkap dan dia bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Tapi lagi dan lagi timingnya kita harus lihat nih, Philippines setiap kali mereka ke pick off itu ketika nggak ada objektif. Ya, Mereka membuka mapnya dengan sangat efisien juga loh. Dan bahkan ketika Villa Luna hadir nanti, ini Lordnya baru up. Jadi mereka tidak akan kehilangan 4 melawan 5 untuk di menit yang ke-11. Karena balik lagi, Lordnya juga belum di-enhance. Dan bahkan pada saat ini, gold leadingnya masih belum terlalu berbeda jauh. Walaupun mendapatkan takedown terhadap Villa Luna. betul sekali. Dan ini Soto bener-bener loh, dia manjangin lane mulu. Pokoknya lane sebalik dari Lord itu Fokus udah banget ya. aman dah. Pokoknya aman. Laning Apalagi Filipina yang jauh aman. Dengan dash-dash lagi ya kan. Ini apalagi Sotonya benar-benar manfaatin double jab knockout strike hanya untuk melakukan clear ke arah minionnya. Dan kali ini apakah Soto masih ingin manjangin laning phase-nya? Karena Lord udah mulai di engage. Bahaya sih kalau dia muncul, bahaya. Iya dan dia langsung mengurungkan niatnya sepertinya langsung dengan sisa 14-12 ribu bahkan 8.000 7.000 dan ada wild charge di depan sana bahkan dengan pergerakan dari Del Rosario. Wild charge-nya juga dengan sangat amat mahal menumbangkan karena Del Rosario. Soto dengan knockout strike-nya apakah bakal sempat untuk mundur ke arah belakang, dan itulah dia Philippines tidak mau terlalu overcommit walaupun sudah banyak source skill yang dikeluarkan oleh Singapura, tapi mereka tahu, mereka sadar diri mereka tidak bisa melanjutkan team fight tanpa adanya tubuh dari Del Rosario. 1-0 dan juga objektif diamankan oleh Singapura. Dan inilah setup yang dari tadi kita bilang Philippines lebih on point ya. Sekarang Singapura mereka udah ngerti, mereka udah adaptasi dari game 1 dan juga game 2. Control wave pressure-nya. Soto mau di lane biarin aja bentar, kita langsung fokus. Kita coba untuk punish dengan keunggulan jumlah kita. Ya benar, dia pancing Soto untuk nge-split tadinya, dan akhirnya dia berhasil untuk all in ya, untuk commit di arah Lordnya, dan dia berhasil dapetin. Mungkin ya kalau misalkan tadi membahas soal yang KB bilang gitu kan, Filipina tahu mereka udah nggak bisa lagi maju ya, mereka tahu banget apalagi dengan adanya Sicilian untuk high ground defense-nya nanti itu bakal kuat banget. Dan oke, mereka lebih pilih udah kita defense saja. Dan itu juga dari tangan JPL ya. Dia yang berhasil cancel dan stun terhadap Del Rosario yang bisa lockdown. Dimana udah yang tadinya harusnya 50-50 retribution battle-nya menjadi 100% dimiliki oleh Reminiscent. Dan gak cuma itu, permasalahan utamanya adalah ini lihat Adamirnya yang benar-benar dikasih free hit di arah belakang ditambah dengan jungle yang benar-benar akan dikendalikan oleh teman-teman dari Singapura. Dan lihat di arah bottom lane, Soto dalam ancaman langsung ada Addison Stripe yang tidak connect sama sekali dan bahkan masih di cancel begitu saja dari arah belakang dan tidak connect. Del Rosario tumbang, begitu juga dengan Villa Luna. Villa Luna yang dibiarkan oleh Sayla, tapi ternyata ada Amirnya free hit. Tidak bakal down, tapi Soto menukarkan nyawanya untuk ke depan. Soul juga harus tumbang. Sementara itu lihat Sotonya 1v2 situation mengincar ke JPL, tapi ternyata tidak mau terlalu overcommit lagi dan lagi 3 ditukarkan 3. Tidak ada yang untung, tapi Philippines masih mampu untuk mempertahankan dari segi base turretnya. Wow, kesabaran dari tim Philippines ya. Mereka trigger disiplinnya itu amazing banget sih. Wah. Singapura mereka udah tabrak full, tapi Philippines mereka tahan dulu. Mereka nunggu sampai semua ability sudah digunakan. Adamir pun terpaksa dia malah maju untuk mendapatkan maniacnya. Ya. Dan itu momen dimana Soto lihat kecelahan, dia langsung punish. Nih ya, mungkin kalau dari fight sebelumnya ya boleh nge-spotlight dikit ke arah Del Rosario sih, dimana dia benar-benar menjadi distraction tadi. Dia dengan rodanya dia nggak nabrak, dia sengaja ke belakang reload manipulation, dan ketika teman-teman posisinya udah maju dari Filipina tadi, dia langsung tabrak lagi. Walaupun dia tahu dia akan mati, dia pasti akan kill dengan mudah dengan darah yang kayak tadi ya.
Tapi dia tetap oke, dia akan maju karena memang itu tugas dia. Dan akhirnya teman-teman dari Filipina ini free hit. Free hit untuk ngasih damage ke tim Singapura. Apalagi tadi kondisinya kan masih ada Lord gitu kan. Dan akhirnya ya itu salah satu keuntungan untuk Filipina karena Lordnya nggak dapetin base turret berarti. Bener. Tapi sebenarnya ya, kalau kita lihat bisa lihat dari dua arah, dari dua perspektif. Yes, bisa keunggulan untuk Philippines karena base turretnya masih utuh. Tapi juga bisa keuntungan untuk Singapura karena mereka sudah pop up beberapa immortality dari Singapura dari Philippines, dan ini bisa menjadi opening mungkin buat mereka ketika ada Lord fight berikutnya. Tanpa ada immortality itu, kill pressure-nya tentunya bakal lebih besar. Dua arah sih. Dua arah. Tergantung eksekusi berarti ini. Masih tergantung nextnya berarti ya. Plan seperti apa yang mau dicoba. Ya dengan immortal yang nggak ada pastinya udah lebih harus jaga posisi lagi satu. Terus yang kedua nggak bakal berani untuk terlalu maju gitu kan untuk ngasih follow up damage karena dia tahu oke nggak ada immortal. Kalau ada immortal mungkin dia pede untuk ngasih follow up walaupun agak jauh gitu kan dia akan berani maju. Tapi dengan nggak ada immortal udah dia bakal stay di belakang, dia nunggu musuh yang masuk. Tapi pertanyaannya nih, ketika musuh yang masuk masih sempet gak nih untuk ngasih damage nih sebelum ditumbangkan? Ini jujur ya, nggak tahu kenapa melihat dari fight yang sebegitu 50-50-nya dari tadi 50-50-nya, nggak tahu feelingku bakal melihat atau berkaca dari game yang pertama kali ya. Iya. Ini akan end game dengan momen yang tidak diduga-duga kayaknya. Iya, apalagi dengan Del Rosario yang bisa dibilang sebelum-sebelumnya kita melihat Del Rosario ini selalu di cover dengan baik. Ya. Bahkan trade kill-nya mungkin adil, tapi ternyata berkali-kali kita melihat 2 kali bahkan Del Rosario ini dihentikan dengan 1 wild charge saja. Iya, benar. Dari 1 wild charge sebenarnya, dan di beberapa momen Sayla menggunakan real world manipulation dengan sangat baik kepada 5 member, di mana Del Rosario dia terpaksa desperate, dia terpaksa untuk panik, masuk aja tanpa ada backup dari Villa Luna ya. Tadi kita lihat ya kan, dia coba untuk cancel real world manipulation ya, sayangnya nggak dapat, dan itu dia ketika dia nggak dapat langsung dipunish, di meltdown oleh Adamir. Clintnya ini dengan Melvic Roar, endless battle udah juga. tembus banget sih. Wow. Itu depan-depannya juga gak kuat. Dan mungkin satu yang harus dinotis ya, di mana gameplay Soto ini yang udah mulai terbiasa gak sih? Udah mulai terbiasa sama gameplaynya Soto. Split pushnya dan segala macam itu udah bisa diantisipasi loh sama teman-teman dari Singapura. Bahkan bisa menjadi bet tadi untuk Lord. Oke. Set up lagi Lord yang ketiga untuk saat ini. Reminiscence juga harus lebih berhati-hati. Rainer Apathy connect begitu saja Adamir dalam ancaman sepertinya, karena kalau misalkan Del Rosario bakal loncat ke arah depan, dia tidak memiliki cover yang cukup, tapi JPL langsung menangkap ke arah depan. Seorang reward manipulation dibuka, langsung ada spray down daripada seorang Gonzalez. JPL juga bakal ditumbangkan dengan cepat. Del Rosario bakal mencoba untuk melakukan engage dan membody block semua pergerakan dari Singapura. 4 member yang tersisa langsung mundur ke arah belakang, dikejar tapi dipotong begitu saja Soto dengan jump in flickernya dan double jab, knockout strike tapi dihentikan begitu saja, namun tidak ada korban jiwa dan langsung mundur dari Singapura karena mereka sadar di sana adalah teman-teman Filipina yang berlima dan benar-benar ingin melakukan endgame dengan takedown ke arah kill, karena balik lagi kill sama dengan free objective. Ini equally match banget sih sebenarnya kalau kita lihat dari permainan dari tadi ya. Tarik ulurnya ketika Singapura kalah dalam engage ya, JPL ditumbangkan. Mereka udah disiplin, mereka udah belajar dari 2 game awal di sini. Ketika mereka lose one, mundur. Jangan memberi kesempatan lebih untuk Philippines. Dan kalau kita lihat Lordnya sekarang udah diamankan oleh PH. 12 menit. Enhance Lord. Enhance Lord bisa mengincar ke arah bagian top lane, bakal ditabrak mungkin, atau jangan-jangan bottom lane yang dari tadi didorong terus sama Soto. Dengan kita tahu Soto yang bermain dengan sangat amat objektif, manjangin lane, laning management, wave mininya tidak akan kalah dari Filipina. Betul, dan kali ini kita bisa melihat di mana Sotonya berada di lane yang jauh dari Lordnya. Ini ya, dia tahu dia harus split push. Tapi kalau mungkin kita bahas sedikit aja untuk war terakhir tadi, di mana JPL yang salah targeting. Dia coba untuk mengincar teman-teman dari Filipina, tapi sayangnya kena wild charge adalah Del Rosario. Tidak kenapa-napa, dia bahkan ada nyamuk mungkin yang dirasa tadi ya. Oke, bahkan untuk saat ini bakal langsung engage aja dengan Lord Enhance Super Minion yang berjalan, dan akan memaksakankah untuk seorang JPL menggunakan wild charge-nya lagi, karena balik lagi Villa Luna selalu mengcover seorang Del Rosario di belakang sana. Dan untuk saat ini Adamir dengan Scarlet Phantom, artinya akan ada critical damage yang lebih konstan lagi. Top lane akan menjadi saksi dengan pause yang kali ini hadir. Ya, ini sebenarnya pause-nya dibutuhkan kalau untuk kita menjelaskan lagi ya lebih dalam apa yang terjadi di dalam fight tadi. Karena kelihatannya JPL itu mungkin ada blunder, tapi memang begitu sebagai Grok. High risk high reward. Ketika udah masuk ke late game ya, dia harus membuka map.
Dan kalau dia udah ketangkap di sana, dia harus engage. Apalagi mau nggak backstep mau. dari belakang. Ya mungkin. Oke, ada beberapa poin. Yang pertama adalah ya backstep benar. Dia dapetin bus yang jauh di belakang, sehingga dia tadi conceal ke arah bus di tengah kanan. Karena dia tahu di situ pasti ada orang. Udah di open juga. Tadi informasi udah dapat karena ada satu sniper yang keluar dari arah bus sana. Dan yang kedua, kenapa Groknya maju dari JPL? Alasannya adalah karena Sotonya muncul tadi. Yes. Kalau misalkan kalian perhatikan, Sotonya tadi kelihatan di bagian top lane. Ya. Sampai Itu- dia menggunakan flicker ya. Betul, karena ya oke, ini berarti keunggulan jumlah 4 lawan 5. Cuman kesalahan utama itu cuma satu sih, targetingnya. Iya. Karena yang di Wild Charge itu Del Rosario, itu doang. Kalau misalkan tadi dapetin ke arah Gonzales mungkin ya, itu bakalan lagi ceritanya sih. Ya itu impact yang bener-bener apa ya? Atau impact minimal yang ke Imam lah berasa ya. banget. Imam lah paling enggak Imam. yang siapapun yang bisa di take down. Iya. Gonzales dan Imam itu udah late game pressure-nya udah besar banget sih di menit Betul. kali ini ya, di menit 16. Beatrix dengan Nibirunya dia udah pakai Renner, oke, bisa Ya. untuk poking, tapi dari Nibirunya yang paling penting kalau udah masuk ke late game ini. Ya. DPS. Sebenarnya ya kalau kita hitung dari damage-nya nih teman-teman dari Singapura sendiri, damage-nya tuh cukup, serius damage-nya cukup karena kita udah melihat dengan Adamir tadi yang berada di depan base turret-nya musuh, hampir maniak bahkan. Dan ya kalau misalkan kita lihat dengan item-itemnya dari Adamir sendiri, dia udah mengamankan Scarlet Phantom bahkan tadi di akhir. Ini lebih membuat damage-nya ini lebih mantap lagi, lebih bisa lagi untuk ngejebolin bagian depan-depannya. Iya, iya. Karena kan termasuk kritikalnya box-nya. dalam waktu tertentu, efek frenzy kita tahu itu akan Yes. menimbulkan damage yang konstan dan pasti. Kalau misalkan 800 yang keluar ya udah 800. Ya, Nah, Terus-terusan. tapi jangan lupa dengan Gonzales juga sih. Gonzales. Snipernya itu sakitnya to the bone, Pak. To the bone. Oh, iya, Kena siap. sniper mulu tapi ya tadi kalau emang kita lihat dari teman-teman Singapura. Tersniper ya. Sniper. Adamir kena poke terus bersama juga dengan damage dari Imam ya, itu bikin Adamir susah banget Iya, soalnya kalau diperhatikan ya, ke zoning. ada darahnya nggak pernah penuh loh ketika Iya. war. Pasti ada lah kena Setengah, satu kali, satu dua lah, kali iya. lah. Itu kena cepretan-cepretan itu kena. Jadi itu bikin dia tuh harus lebih jaga posisi lagi. Tapi Lord sudah mulai nabrak. Oke, Lordnya bakal menabrak ke arah lini depan dan bahkan untuk saat ini sepertinya ada pertikaian yang terjadi di lini yang berbeda. Bahkan Baxi Shield-nya mencoba untuk cover di arah depan dan tidak mau terlalu ngambil resiko seperti dari Philippines. Ya, balik lagi ke dalam pembicaraan kita yang tadi yang kita udah bahas, di mana Singapura memang memiliki high ground advantage yang sangat besar nih dengan clean-nya bersama juga dengan Yves. Dimana kalau kita lihat Philippines memiliki high ground juga sebenarnya, siege potentialnya ada, tapi bakal susah dengan frontline yang dimiliki Singapura. Mereka dengan Groknya ini bisa stop semua engage. Ditambah dengan barusan aku melihat Heptasis sebagai last item yang mungkin akan diubah untuk Gonzalesnya itu sendiri. Tapi JPL dalam ancaman, langsung ada knockout strike juga. Dan bahkan ada pergerakan dari Void Crystal yang memisahkan pergerakan Singapura untuk mundur ke arah belakang. Philippines seolah dibuat tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Dan itulah dia sniping moment tersniper oleh Gonzales. Yes, ini Heptasis menjadi item terakhir juga tadi ya. Ini bahaya banget, dia punya win of nature tadi. Dan itu jadi satu item defensifnya juga ketika ditabrak. Dan ya kalau kita lihat ini Filipina bermain dengan sangat hati-hati loh. Bahkan dengan Lord tadi, dia hanya secure satu base turret yang di top lane. Abis itu dia nggak maju lagi. Dia benar-benar setup ulang lagi, pelan-pelan lagi, dan akhirnya dapetin satu base turret lagi yang ada di mid lane. Ini membuktikan bahwa memang Filipina ini ya bener-bener gak mau sampai ada kesalahan sekecil apapun dan ngasih chance sedikit apapun untuk Singapura sih. Laning management lagi sepertinya akan terjadi. Tapi 5 melawan 5 sudah mulai terlihat dari Sotonya juga Immortal yang ada di tubuhnya. Mungkin akan menjadi jawaban agar teman-teman dari Singapura lebih berhati-hati dan respect. Tapi di sisi lain inilah dia wave minion yang selalu berjalan dan tidak pernah berhenti dari Filipina. Dan di sisi lain Del Rosario mencoba untuk ngebadanin semua pergerakan. Ada satu barrier juga, Reminiscence dalam ancaman tapi masih bisa untuk mundur ke arah belakang. Nah, dengan poke pressure yang dari tadi udah kelihatan ya, Adamir jadi agak ketakutan, lihat gak? Kalau dia masuk ke dalam mid lane itu, dia nggak mau push terlalu jauh, so bakal kena shield unity. Tapi kedua tim masih disengage, masih cuman menyolek-nyolek dari Lord Evolved ini, tidak mau overcommit di menit yang ke-19. Satu momen ini bisa selesai. Dan ini apakah jadi momen yang sudah kita tunggu-tunggu ya, dengan big fight yang nantinya akan satisfying dari kedua belah tim, ditambah dengan JPL yang dari tadi selalu melakukan cancellation terhadap Del Rosario. Tapi langsung ada pergerakan knockout strike sedikit mencolek saja dari seorang Soto, mencoba untuk melakukan checking bush di bagian tengahnya dan bakal direset begitu aja dengan satu barrier. Langsung ada Baxia Shield Unity mencoba untuk meng-engage ke arah depan, kah mungkin nggak ada tabrakan yang terjadi. Sepertinya Del Rosario lebih memilih untuk mundur dan lagi-lagi barrier yang cukup manis menahan
menahan Lordnya agar tidak dimiliki oleh Filipin. Langsung ditarik balik. Villa Luna juga mencoba untuk memberikan slow effect perlahan-lahan dengan Light of Retribution, heal up lagi. Dan bahkan ada Sanguine Claw juga, tamparan maut dari seorang Imam dengan beberapa kelelawar yang sudah mulai terasa. Bahkan Villa Luna ini sepertinya akan dipaksa untuk fight-nya. Langsung ada pergerakan dari Badfish mencoba untuk mengcover dari Sotonya juga. Lihat di arah belakang ada Soul yang langsung mengincarkan Gonzales, tapi Gonzales masih mampu untuk bertahan dan bakal langsung di-heal up dengan satu barrier dan masih ada reward manipulation dibuka. Imam dalam ancaman tapi masih punya Spirit Power dan JPL. Flickernya terbuka, base-nya di arah belakang. Minion terlalu banyak tapi itulah dia detik ke-41. Minion muncul, masih bisa ketahan tapi ternyata Adamir dalam ancaman dikejar sama Soto dengan satu flicker dan dikocek begitu saja. Adamir dengan satu momentumnya free hit dan lihat itulah dia Soto yang tumbang dengan dia tidak punya flicker lagi. Immortal pun pecah. Ini akan menjadi malapetaka karena 4 melawan 5. Akan kita saksikan dengan Filipina yang masih menahan Lordnya di reset lagi, tapi base-nya itu secuil lagi. Mungkinkah akan ada Gonzales moment di sini? Wah, ini kalkulasi yang beneran sangat-sangat on point dan sangat risky. Ini risky banget loh permainan yang dilakukan oleh Singapura. Mereka melepaskan base-nya untuk memaksa team fight yang sebenarnya ya harus gitu loh. Dengan momen ini, dengan Evolve Lord, apalagi dengan 2 base turret yang sudah diamankan, mereka membutuhkan fight ini dan mereka berhasil mendapatkan Soto. Dengan ini mereka bisa langsung push ke arah atasnya. Ini momen di mana Gonzales bisa menjadi hero atau bisa menjadi momen untuk Singapura. Oke, balik lagi 4 melawan 5 kali ini. Apakah bakal ditahan? Begitu saja Reminiscence mencoba untuk menarik ulur Lordnya dan bakalan ada reward manipulation. Di belakang sana bakal dibubarkan juga 3 member yang sekarat. Bahkan Del Rosario juga harus bertahan terlebih dahulu. Gonzales bakal mencoba untuk clear wave minion dengan cepat di bagian mid lane. Di satu sisi lainnya lihat bagaimana 5 member akhirnya berdiri kokoh lagi dari Filipina. Di menit yang ke-22 mereka menolak untuk melakukan team fight yang beresiko lagi sepertinya. Serius dia ngeri banget. Gerakannya Gonzales tadi ngeri banget loh. Tadi sumpah gue pikir dia mau ngedes loh itu. Pastinya ya. Ngedes lewatin tembok untuk nge-end. Tapi itu ngeri banget sih, sumpah itu ngeri banget. Dan akhirnya tapi keren ya fightnya, bisa ditahan dengan hanya 3 pemain tadi dengan reward manipulation yang diputar-putar sama Roda. Dan kita lihat itemnya dulu, sudah ada banyak sekali Immortal. 1, 2, 3, 4 Immortal untuk Filipina. Sementara dari Singapura kita lihat hanya ada 2 Immortal ya, dan ini yang mengerikan untuk lini. 3. Oh ya 3. Ya, Seila sih. Ini Immortal dari Seila mungkin akan menjadi kunci. Karena balik lagi, dia dari tadi di engage dan ditargetkan menjadi target operasi dari seorang Soto yang berhasil selalu melakukan bisa dibilang cancellation terhadap reward manipulation. Karena berkali-kali Seila yang tadinya mungkin ingin mengincar ke arah belakang, ke arah Imam dengan outrange yang bisa dia maksimalkan, dengan jarak yang bisa dia manfaatkan, tapi ternyata untuk saat ini Imam pun masih belum menjadi target operasi dari seorang Seila. Masih sama-sama di angka 1 dan 2 digit untuk death-nya, dan bahkan sama-sama memiliki Immortal. Jadi agak sedikit PR untuk menangkap ke arah defender high ground-nya. Tapi kalau menurut gue sendiri ya, sekarang kalau kita lihat di menit ke-23 ini, yes, kalau dari damage dealer-nya pastinya carry-nya tuh Seila, Adamir, Imam, dan juga pastinya Gonzales. Tapi yang bisa change the game, mutar balik situasi, itu semua di tangan JPL. Kalau JPL mendapatkan catch yang baik dan bisa langsung di follow up oleh Adamir bersama juga mungkin Reminiscent, mereka bisa. Tapi kalau JPL menggunakan wild charge-nya, kenanya terhadap member yang tanky kayak Del Rosario, itu bisa change the game. Gonzales free hit, Imam free hit, gak ada lagi sisi yang bisa menuju ke belakang. Dan ini dari tadi menggunakan Wesker plus Renner, 2 senjata yang akan ada di 2 jarak yang berbeda. Ditambah dengan informasi seperti yang sudah diberikan. Soul dalam ancaman sepertinya jamin ke arah depan, tapi ternyata Soulnya yang malah terkena jebakan. Di depan sana ada Walchar, Soul tumbang, dan bahkan Seilanya mengincar ke belakang. Ada Amir yang bakal mendapatkan free hit. Gonzales yang bakal dikejar, tapi ternyata Gonzales masih mampu untuk bertahan dengan Wesker di tangannya. Dan bahkan Del Rosario menukarkan tubuhnya, tapi Soto dalam ancaman juga flicker digunakan untuk mundur ke arah belakang. Reminiscence bakal mengejar ke arah seorang Villa Luna, tapi ternyata Gonzales masih hampir saja ditumbangkan, namun ternyata masih mampu untuk bertahan. Dan tactical repositioning dari seorang Gonzales Beatrix yang tidak bisa terbaca di area bush menyelamatkan nyawanya barusan. Teman-teman dari Filipina masih ada dalam gamenya walaupun 4 melawan 5 untuk saat ini, tapi Singapura menolak untuk menyerahkan Lordnya dengan gratis. Adamir masih mampukah dia untuk memberikan dealing damage dengan HP yang benar-benar sekarat di depan sana, tapi Lordnya lagi dan lagi ditarik ulur sehingga teman-teman dari Filipina hanya mencoba untuk mengeluarkan teman-teman dari Singapura dari zona aman dan nyamannya. Dari segi wave clear, siapa yang unggul nih di menit ke-24? Gue mau nanya nih kalau untuk Lim. Oke, kalau keunggulan ya tetap ada di Filipina lah. Karena ada 2 base turret dari teman-teman Singapura yang udah hancur. Itu yang poin pertama. Dan kalau balik lagi untuk match up antar XP lane-nya, Pakito pasti lebih unggul dari move-nya. Cuman serius ya, ini jujur deh.
mereka yang main yang tertekan saya loh ini. Hah? Kenapa Anda? Iya karena ya Deg-degan banget ya. Itu di darah segitu pak. Iya benar. Ada Immortal sih ya, ada ya. Immortal. Itu tapi Gonzales sih nekat banget sih. Dia maksudnya recall Iya. di push terdekat yang masih bisa dibuka. Dan dia tadi hampir PD recall loh, hampir. Iya, loh. makanya Karena udah itu. deket banget Karinanya, baru dia udah langsung geser dan dia pindah ke tempat yang lebih aman. bener. Cuman itu ngeri sih, serius deh, ngeri banget. Itu masalahnya satu sih. Kalau misalkan tadi Reminiscence nggak sengaja ya melakukan sebuah pergerakan dari Dance of Blade dan connect itu Immortal pecah yang pertama dan mungkin akan langsung di all in begitu aja karena balik lagi itu adalah Gonzales target operasi utama dari teman-teman tim Singapura. Iya. Sebenarnya awal mulanya itu adalah outposition dari Jiretnya Soul. Dia terlalu depan, dia mengincar target mungkin yang agak sedikit memaksakan lah ya bisa dibilang. Jadi posisi dia tuh ada di depan, nggak bisa di backup lagi. Walaupun tadi sempat ada Immortal, dia sempat bertahan sebentar, udah ditutupin lagi langsung sama wild charge-nya JPL. Tapi sayangnya memang damage dari teman-teman Filipina udah cukup gitu memang untuk nge-take down dia. Dan Soul juga udah bisa dibilang mungkin kesusahan ya kalau untuk meltdown member-member yang tanky dari tim Philippines. Ya kalau misalkan ya mungkin ini pelajaran juga sih kayak gue ngelihat D-Rod ini di late game gimana sih mainnya. Ya. Sebenarnya D-Rod late game ini untuk poking depan karena dia punya armor break. Poking depan. Ya, Jadi jadi bukan dia harus flanking ya? Untuk flanking kayaknya udah nggak bisa nggak sih? Nggak bisa. Tadi kita lihat damage-nya pun nggak bisa, apalagi kayak tadi Malahan Cecilian dia yang di kan. burst gitu ya. Betul, dia Ya, ada gara-gara satu Immortal. tamparan tadi ya. Tapi mungkin akan kita ubah konsepnya sedikit kalau seandainya Imam kali ya yang bakal jadi target. Karena tadi udah sempat terancam dengan satu Abyssal Strike, Ya, namun dengan sayangnya itu kurang damage dan dengan heal up-nya ini loh yang ternyata menjawab satu pergerakan dari Soul. Jadi mau nggak mau targetnya ada dua. Yang pertama adalah mungkin di Imam, yang kedua adalah di Villa Lunanya itu. Ya Villa Luna. Jadi di bagian depannya dikasih armor break, abis itu ditembak sama Adamir. Itu menjadi salah satu playstyle di Road ketika udah masuk ke late game. Tapi kalau misalkan mau nge-flanking, it's okay. Tapi jatuhnya nih flanking itu kalau dapat tuker, dia juga kemungkinan besar akan tumbang juga. Kalau enggak ya berarti kemungkinan dia doang yang tumbang. Targetnya nggak bisa di-kill karena Rugi jadi. kekurangan damage. Di Road sendiri tuh nggak bisa bikin yang full item damage loh. Dia harus Karena dia damage-nya kan dari persenan HP kan. Ya, Ultimate-nya persenan dia. Sama kayak Balmon lah. Sama Missing kayak hold Balmon, ya, iya. missing hold. Execute ya bisa dibilang Execute, ya. Kayak skill yang ya. bisa nge-execute lah karena mengambil dari missing HP percentage. Ya. Nah, tapi gue ada pertanyaan ya. Ketika kita udah masuk ke dalam menit begini, at this point juga, kalau kita ngomongin late game di sini untuk Singapura, kita udah bahas kan, JPL itu yang memiliki Peran penting. peran penting Ya. untuk make it or break it. Oh, Lancar, kan? wow. Tapi siapa yang harusnya membuka nih? Kalau di Soul bahasa Inggris dulu. keren ya. Iya. Iya, Iya. masih gak ngerti Kalau lagi. di bahasa Indonesia Apa tuh? make it or break it berarti membuat hal tersebut atau mengacaukan hal tersebut. Ya. Susah pencarian kata-katanya saya. Kepanjangan. Agak panjang ya. Iya makanya. Jadi membuat momen atau malah kehilangan momen. Mungkin Yes. itu kali ya bahasa yang lebih on point ya. Tapi siapa yang bakal engage nih? Nah itu dia. Itu. Yang Soul follow up engage. damage-nya nggak ada. Masalahnya di belakang juga tadi kita udah lihat walaupun Seilah memiliki Immortal tapi di sisi lain Imam juga pegang Immortal. Jadi mau tidak mau untuk dari kedua mid lanernya mereka memiliki komposisi yang udah paling aman, udah best optionnya mereka juga. Namun balik lagi dengan power yang mereka miliki di sini saling tidak cukup untuk memberikan dealing damage. Itu dia poin utamanya. Iya, dan late game ini ya balik lagi ya keuntungan dari Filipina ini nggak bohong loh. Dengan 2 base turret itu tadi pressure minion bahkan tadi hampir nge-end loh. Didorong terus. Itu dikit banget dari base-nya sumpah. Itu kalau emang gila-gilaan di Rosario pakai roda gila ke depan gitu kan. Satu kali pukul hancur kayaknya. Apalagi menggunakan ini ya Demon Slayer 20% tambahan untuk dari segi turret dan ini bisa menjadi salah satu poin juga nantinya. Apakah akan ada pergerakan yang berbeda dengan Conceal mungkin? Karena balik lagi dia kan menggunakan healer, Ya. Flavor pasti. Tapi apakah ada rencana menukarkan Lord lalu Conceal dan mengincar ke arah bagian top lane melakukan sneak peek untuk melakukan backdoor terhadap Ya. base-nya. Itu mungkin satu celah yang bisa dimainkan oleh teman-teman dari Philippines karena keunggulan dari Super Minion tadi. Iya sih ngomongin soal backdoor ya. Gue sendiri pernah lo ngeliat waktu itu scream ya. Iya, Matrix ya. Bener-bener backdoor. Jadi bener-bener nih 5 player 5. conceal bareng base-nya darahnya penuh. Dan buat teman-teman yang bingung backdoor itu apa? Backdoor itu adalah pemaksaan untuk melakukan engage atau push ke arah turret atau base tapi tanpa adanya minion. Ya, Nah, ada itu dia. backdoor protection makanya. Makanya dan untuk saat ini kayaknya akan ada sedikit pergerakan lagi. Reminiscence sedikit mengancam sepertinya dengan kehadiran dari Dance of Blade-nya kayaknya udah cukup banget untuk memberikan tekanan yang luar biasa. Di lini depan bahkan kita melihat Filipina lagi dan lagi dengan satu pergerakan enhance Lord Evolve Lord bahkan di menit ke-25 engage-nya mungkin udah mulai terasa dan di sisi lain itulah dia Gonzales yang mungkin mencari momen perlahan-lahan tapi pasti dan bakalan lihat minionnya yang masih berjalan
dengan Adamir yang muncul di bagian Mereka coba tengahnya. pick off. Mereka mau coba untuk pick off nih. Trapping. Ngeri sini. banget sih ini. Oh, iya itu dia pergerakan ke arah atasnya di mana Sol Wesker. masih tidak tahu. Wesker sudah di tangan Gonzales dan Halo. Villa Luna bersama juga dengan Imam. Ini damage dealernya semua. Tapi Singapura mereka tidak memaksa fight di arah bawah. Namun bahkan mereka malah ke arah atasnya di mana sekarang Philippines sudah mendapatkan keunggulan jumlah dan lihat formasi dari Singapura yang sudah dihancurkan. Sandwich maneuver yang digunakan sekarang bakal langsung sangat-sangat besar. Mereka coba untuk masuk ke dalam. Soto mendapatkan knockout strike terhadap seorang Reminiscent tapi belum ada follow up. Imam dengan damage bad impactnya bersama dengan Sanguine Claws akan dikeluarkan, tapi itu semua cuma untuk melakukan zoning untuk setup buat Lord Enhance, Lord Evolve. Iya, itu dia. Soul yang tadi sudah pecah immortalnya di bagian mid lane karena dia melakukan backstep, tiba-tiba dia jump in dari area belakang dan untuk saat ini JPL mungkin akan melakukan sesuatu dengan wild charge-nya yang masih cooldown, tapi di sisi lain kena slow impact, flicker keluar. Gak akan ada lagi namanya wild charge di sana dan Soto dengan knockout strike-nya mendapatkan satu, bahkan mungkin ada Oli Baptism juga karena belakang Soto yang memporak-porandakan formasi dari Singapura, bahkan ada satu Sanguine Claw yang connect. Adamir dari arah belakang mencoba untuk melakukan hit dan Gonzales menjadi korban pertama, tapi flicker dilakukan yang artinya dia akan memiliki satu escape yang hilang. Immortal juga bakal pecah dan di sini tidak akan ada Winter Truncheon. Adamir down. Itu dia kunci dari Singapura ketika tidak ada Adamir, tidak ada dealing damage. Sayla juga bakal down. Another wipe out dan inilah dia Philippines yang akan mengamankan final. Seperti dari semifinal pertama kita karena ada Soul di depan sana, 1 melawan 5 bukan angka yang bagus dan Soul tidak akan bisa mempertahankan base-nya. 2-1 Philippines takes the game. Reverse sweep yang dilakukan oleh Philippines di match